Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya, Niketias Novitasari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang sedikit berbeda dengan video-video yang sebelumnya gitu. Nah, tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa like, komen, subscribe, serta share ke seluruh media sosial teman-teman untuk mendukung channel saya. Nah, baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dampak positif menjadi fans K-pop gitu ya. Tetapi sebelum kita membahas lebih dalam atau lebih detail lagi, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman terlebih dahulu untuk mengetahui apa sih sebenarnya K-pop itu gitu. Apa loh artinya K-pop ini? Mungkin ada beberapa yang tidak tahu dengan istilah ini gitu. Baiklah teman-teman, jadi K-pop atau Korean pop ini adalah tipe atau aliran musik yang berasal dari Korea Selatan dan memiliki ciri khas musik bertempo cepat, kemudian dipadukan dengan rap dan dipadukan juga dengan bahasa Korea dan ada bahasa Inggrisnya. Kemudian diiringi dengan modern dance. Jadi menjadi sebuah kesatuan yang menurut saya ini sangat luar biasa gitu dan menjadi sebuah karya yang patut diacungi jempol gitu. Itu sendiri adalah kurang lebih dari pengertian mengenai K-pop. Nah, kemudian saya secara pribadi gitu ya menyukai All About Korea gitu, itu sebenarnya sudah sejak SD. Tetapi awalnya saya menyukai ini dimulai dari dramanya gitu ya teman-teman, SD itu. Karena kan ada waktu itu drama diputar di TV gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, SMP, SMA itu saya sedikit vakum mengenai Korea gitu dan mulai aktif lagi, mulai mendalami atau menyukai itu ketika saya masuk kuliah sampai sekarang gitu ya. Terus kenapa alasannya? Beberapa orang gitu banyak yang bertanya kepada saya, apa sih yang membuat kamu itu suka dengan K-pop ini gitu? Yang awalnya dari drama juga saya masih suka sampai sekarang, tapi saya lebih apa ya? Sekarang lebih mengikutinya ke yang K-pop-nya gitu. Nah, saya pribadi juga memiliki alasan kenapa saya menyukai K-pop ini gitu. Karena kan beberapa orang yang biasa saja dengan K-pop ini pasti mempertanyakan, mereka kan tidak kenal dengan kita. Kenapa kok kamu bisa mendukung bahkan sampai segitunya gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Karena saya menyukai atau senang dengan K-pop ini, itu memberikan dampak positif kepada diri saya sendiri gitu. Nah, dampak positif yang saya rasakan ini adalah pengalaman saya pribadi gitu ya. Jadi apa saja yang membuat dampak positif di hidup saya gitu. Yang pertama, yang paling saya rasakan itu adalah gini, mulai belajar untuk bekerja keras, mulai belajar untuk menyelesaikan semuanya tepat waktu. Kalau dulu tidak, sebelum ini saya dulu mengerjakan sesuatu itu, kalau saya tidak mood gitu, saya tidak mengerjakan, nunggu mood, dan itu pada akhirnya akan molor ke jenjang waktunya gitu. Nah, setelah saya mengenal K-pop ini, saya lebih menghargai waktu. Kemudian, kenapa kok bisa saya menjadi seperti itu? Lebih bekerja keras lagi, lebih menghargai waktu, berusaha menyelesaikan pekerjaan itu tepat waktu. Nah, saya belajarnya begini. Member-member dari K-pop ini
sebelum dia berada di puncak tertinggi karirnya gitu ya, itu pasti melewati yang namanya panjang gitu loh, jalan yang panjang. Awalnya mereka harus trainee dulu. Trainee dulu itu ya kurang lebih bisa sampai 3 atau 4 tahun. Mereka di asrama, digencar dengan latihan-latihan, sekolah. Mungkin dalam kamus hidup mereka gitu ya, tidak ada yang namanya rebahan gitu. Jadi mereka itu ya sekolah, habis itu nanti latihan, olahraga, olah fisik, vokal, dan lain sebagainya. Kemudian setelah trainee, mereka kemudian debut. Nah, di saat debut ini tidak serta-merta mereka langsung sukses gitu. Mereka butuh perjuangan yang sangat keras, bahkan latihan-latihan mereka mungkin durasinya bisa ditambah gitu. Mereka harus menampilkan sebuah karya yang benar-benar hebat gitu. Barulah mereka bisa sampai di titik terendah, mohon maaf, titik tertinggi dari karirnya gitu. Karena perjuangan mereka yang memang benar-benar benar-benar kerja keras gitu loh. Mereka itu benar-benar kerja keras, tidak setengah-setengah melakukannya gitu. Ya ini yang membuat saya juga mulai belajar, sebenarnya masih mulai belajar untuk lebih bekerja keras lagi, lebih menghargai waktu, kemudian menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Itu mungkin tidak sebanding dengan perjuangan mereka yang lebih keras lagi gitu. Nah, di sini ya, di tengah-tengah kesibukan mereka gitu, di tengah-tengah kesibukan latihan mereka, perform mereka, mereka harus kemana-mana, istilahnya begitu kan, mereka harus melakukan perform itu kan tidak hanya di satu tempat gitu saja ya. Itu ada beberapa member bahkan yang bisa sampai menyelesaikan studi S2-nya. Bukankah itu suatu pencapaian yang sangat luar biasa gitu? Mereka sangat pandai untuk membagi waktu di tengah-tengah kesibukan mereka gitu. Karena mereka juga sadar bahwa pendidikan itu juga penting menurut mereka. Karena kan di dalam hidup itu kita tidak akan pernah tahu ke depannya bagaimana gitu ya. Jadi ya apa ya? Yang menjadi pedoman kita gitu istilahnya ya, pokoknya kita harus punya pegangan yaitu pendidikan gitu ya. Nah, itu alasan pertama saya mengapa saya menyukai K-pop ini gitu. Dari hasil-hasil karya mereka itu di baliknya pasti ada sebuah perjuangan yang sangat keras. Sehingga dari perjuangan-perjuangan mereka ini dibayarlah dengan mereka menang penghargaan yang sangat banyak gitu, tidak hanya 1-2 gitu. Nah, itu yang membuat saya kagum terhadap mereka dan membawa dampak positif ke kehidupan saya secara pribadi gitu. Kemudian alasan saya yang kedua adalah gini, saya itu selalu kagum ketika mereka itu berada di atas panggung. Karena penampilan mereka di atas panggung itu selalu powerful gitu. Powerful banget. Dance-nya juga maksimal, suara vokal mereka juga bagus, ekspresi mereka juga bagus. Tetapi yang lebih membuat saya kagum lagi itu adalah ketika mereka di panggung itu selalu powerful gitu. Nah, di balik itu semua gitu ya, itu kan kita tidak bisa serta-merta gitu langsung di panggung terus bisa powerful gitu. Pasti butuh gaya hidup sehat, butuh olahraga, butuh latihan. Kemudian ya mereka ini loh, yang memberikan dampak positif ke kehidupan saya itu adalah saya mulai menyadari pentingnya hidup sehat dari sekarang gitu. Karena efeknya nanti ketika kita
tua, kalau kita terbiasa hidup sehat dari sekarang gitu, insya Allah kita di masa tua kita juga akan merasakan enaknya gitu ya. Kemudian dari itu semua, dari apa ya, perform mereka yang sangat powerful itu, saya juga mulai belajar akan pentingnya olahraga gitu ya. Mereka juga banyak melakukan olahraga di samping juga kehidupan yang pola hidup yang sehat gitu. Kalau mereka tidak terbiasa olahraga, tidak terbiasa dengan latihan-latihan yang ekstra, yang kuat, itu di atas panggung pasti ngos-ngosan dengan durasi yang cukup lama. Mereka kalau konser itu kan menyanyikan banyak lagu, durasinya cukup panjang gitu ya. Itu kalau mereka tidak terbiasa dengan latihan-latihan, dengan olahraga-olahraga gitu, pasti di atas panggung akan ngos-ngosan. Tapi mereka tidak. Mereka bisa mengontrol gimana ya? Pokoknya bisa mengontrol kekuatan mereka di atas panggung, bahkan sampai akhir konser pun mereka masih tetap powerful gitu. Dan ya itu kan pasti harus didampingi dengan gaya hidup sehat dan olahraga. Nah, itu juga yang saya rasakan di diri saya. Saya mulai menerapkan pola hidup sehat, menerapkan olahraga secara rutin, ya entah nanti seminggu 3 kali atau seminggu 4 kali gitu. Meskipun tidak full 1 minggu saya olahraga, tetapi setidaknya saya sudah mulai olahraga gitu. Beda dari dulu. Dulu itu saya males kalau disuruh olahraga tuh males, bawaannya pengennya HP-an, rebahan gitu. Kalau sekarang enggak, kalau sekarang saya pasti itu harus meluangkan waktu untuk olahraga. Kemudian di gaya hidup sehat itu yang mulai saya terapkan itu mulai mengurangi makanan-makanan junk food dan mulai mengkonsumsi lebih banyak sayuran gitu. Gitu ya. Itu dampak positif kedua yang saya rasakan. Kemudian dampak positif yang ketiga yang saya rasakan karena menjadi fans K-pop ini adalah sebagai hiburan untuk diri saya. Gitu. Nah, kenapa kok bisa hiburan gitu? Nah, di sini kan saya bekerja gitu ya. Saya bekerja. Kemudian pasti ada ya dalam suatu pekerjaan itu kita merasa capek, kita merasa pusing, kemudian kita merasa under pressure dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika ini terjadi, saya kalau tidak punya hiburan kan bingung gitu ya. Makanya di sini saya menjadikan K-pop ini adalah hiburan untuk diri saya gitu. Karena gini, kalau kalian punya beban, istilahnya beban yang berat, kemudian kalian tidak tahu untuk menyalurkannya itu kemana gitu ya. Ya saya tahu bahwa semua orang itu hiburan terpentingnya adalah keluarga. Pasti kalau sudah pulang kerja gitu kan ke rumah ada keluarga bisa terhibur. Tetapi kan kita juga ada suatu titik gitu kita membutuhkan hiburan yang berbeda, hiburan yang baru gitu. Jadi kalau saya pribadi itu tidak perlu harus mengeluarkan uang banyak, tidak perlu harus jalan-jalan, liburan kemana gitu. Nah, kalau begitu kan kita juga memerlukan banyak waktu. Nah, kalau kita tidak ada waktu libur panjang, otomatis kan kita tidak bisa untuk liburan ini. Makanya saya menyalurkannya ini, hiburan saya ini adalah ke K-pop ini. Karena kalau saya pribadi jujur ya, ketika melihat K-pop ini saya itu bisa bahagia banget gitu loh. Bahagia banget, bahkan bisa sampai senyum-senyum sendiri, bisa sambil mungkin niruin dance mereka gitu. Pokoknya bawaannya happy aja gitu. Pokoknya udah beban pekerjaan udah tak tinggalkan gitu aja. Pokoknya saya mau fokus untuk nonton, untuk hiburan ke diri saya gitu. Pokoknya saya mau fokus ke K-pop ini gitu. Nah, itu menjadi hiburan tersendiri untuk diri saya. Pokoknya saya itu bisa merasakan yang namanya bahagia. Nah, perlu teman-teman ketahui, ketika kita merasakan bahagia, itu tubuh kita itu memproduksi yang namanya hormon kebahagiaan. Ada hormon dopamin,
serotonin, oksitosin, kemudian hormon endorfin gitu ya. Itu adalah beberapa hormon kebahagiaan yang diproduksi oleh tubuh kita gitu. Nah, itu juga sangat penting untuk kita memberikan dampak positif untuk kesehatan mental kita, kesehatan fisik kita gitu. Nah, makanya kita pribadi itu sebenarnya juga butuh hiburan. Makanya ini setelah saya menjadi fans K-pop ini, saya memiliki dampak positif gitu untuk diri saya sendiri gitu. Bayangkan ya, kalau kalian sudah pulang kerja capek gitu ya, kemudian merasa ada under pressure, ada tekanan gitu, terus kalian tidak tahu mau menyalurkannya bagaimana, di rumah juga tidak ada hiburan yang berbeda, istilahnya begitu, pastikan tubuh kita ini akan semakin lemah, istilahnya begitu, males, pusing gitu. Itu kan juga akan memberikan efek negatif ke tubuh kita gitu. Juga akan berdampak ke kesehatan mental kita. Makanya saya pribadi ini karena saya fans K-pop gitu, pokoknya setelah setelah saya melihat itu bisa bisa rasanya tuh kayak senyum-senyum sendiri, bahagia gitu. Beban kayak udah hilang gitu aja. Pokoknya saya mikir ya udah yang penting saya mau menghibur diri saya sendiri nanti. Nah, itu beberapa dampak positif yang saya pribadi merasakannya dan memberikan efek kepada saya pribadi gitu. Kemudian selain itu beberapa yang saya amati gitu, teman-teman di media sosial saya itu juga memberikan dampak positif juga untuk mereka. Dari pengamatan saya gitu ya, mereka teman-teman di media sosial saya ini yang menyukai K-pop itu mereka lebih kreatif gitu. Istilahnya mereka lebih kreatif itu bagaimana? Karena mereka belajar yang namanya dance, belajar memahami koreo mereka yang pada akhirnya membawa mereka mengikuti kompetisi yang membawa kemenangan. Istilahnya begitu. Pokoknya beberapa itu ada yang mengikuti kompetisi dan menang gitu. Kemudian juga beberapa dari mereka membuat channel YouTube yang pembahasannya juga cukup menarik gitu menurut saya. Nah, ini kan juga akan mendorong kreativitas anak-anak muda di Indonesia gitu karena mayoritas atau notabene anak-anak muda di Indonesia ini banyak yang tertarik dengan budaya K-pop ini gitu. Jadi menurut saya ini akan memberikan sebuah kreativitas pada masing-masing individu yang menyukai K-pop gitu. Mereka akan mengembangkan diri mereka karena mereka sangat terinspirasi dengan budaya K-pop ini. Gitu. Itu beberapa yang bisa saya sampaikan gitu ya. Itu yang saya pribadi rasakan dan dari pengamatan saya karena memang saya pribadi belum melakukan survei gitu. Nah, buat teman-teman yang biasa aja atau tidak suka dengan K-pop itu jangan serta-merta mengejudge orang-orang yang menyukai K-pop gitu. Karena orang-orang yang suka dengan K-pop ini pasti memiliki alasan secara pribadi gitu. Dan kita sebagai individu itu kan tidak bisa disamakan. Kita harus suka apa, kalian harus suka apa itu kan selera pribadi, tidak bisa disamakan gitu ya. Nah, kemudian pesan saya untuk para anak-anak yang suka K-pop gitu. Boleh, kalian sangat boleh menonton gitu setiap hari gitu. Tetapi kalian juga harus tahu waktu gitu. Kalian harus pintar membagi waktu dan ayo coba gali. Kalian suka K-pop ini memberikan dampak positif apa ke diri kalian gitu ya. Nah, kemudian untuk teman-teman yang sudah menemukan dampak positif di diri kalian setelah kalian menjadi fans K-pop ini, silahkan komen di bawah. Dan yang sepemikiran dengan saya menyukai K-pop gitu, sarangi.
Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Semoga dapat menjadikan pembelajaran dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.